Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan berita tentang situasi Laut Cina Selatan memanas. Amerika Serikat dan Tiongkok mungkin akan berperang. Mantan Letnan Komando Angkatan Laut Komunis Tiongkok, Kolonel Yao Cheng percaya bahwa Amerika Serikat telah dengan jelas melihat wajah sebenarnya dari komunis Tiongkok. Perang panas antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Yao Cheng menilai jika perang dimulai, tentara Tiongkok mungkin akan memberontak, maka keruntuhan kekuasaan komunis Tiongkok sudah tidak akan jauh lagi. Simak berita selengkapnya. Sekretaris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo menyampaikan pidato kebijakan Tiongkok pada 23 Juli lalu. Pidato Pompeo menyerukan dunia membentuk aliansi untuk memerangi tirani komunis Tiongkok. Pompeo menyebut itu sebagai konfrontasi antara nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan kediktatoran otokratis. Jika dunia bebas tidak mengubah Tiongkok, maka komunis Tiongkok akan mengubah kita. Pompeo memperingatkan. Pompeo mengutip kalimat Presiden Richard Nixon, "Sampai Tiongkok berubah, dunia akan aman. Sekarang tergantung pada kita untuk menyelesaikan argumennya." Pidato Pompeo dianggap telah menyerukan seruan keras untuk melenyapkan komunisme secara global. Setelah pidato itu, konfrontasi militer Amerika Serikat dengan Tiongkok tiba-tiba meningkat, terutama di Laut Cina Selatan. Militer komunis Tiongkok melakukan latihan militer di perairan sebelah barat semenanjung Laichou dari 25 Juli hingga 2 Agustus. Sementara itu, militer Amerika Serikat tidak hanya mengerahkan 2 kelompok pertempuran kapal induk untuk berlayar di Laut Cina Selatan, tetapi juga sering mengirim pesawat militer ke wilayah udara Laut Cina Selatan itu. Konfrontasi militer antara Tiongkok dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan tidak hanya mempengaruhi kawasan Asia Pasifik, tetapi juga menarik perhatian dunia global. Menurut mantan Letnan Komando Angkatan Laut Komunis Tiongkok Kolonel Yao Cheng, menilai dari situasi saat ini komunis Tiongkok tidak memiliki tanda-tanda perubahan dan kemungkinan perubahan. Oleh karena itu, konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan Tiongkok mungkin tidak dapat dihindari. Tetapi jika komunis Tiongkok benar-benar berani menggunakan kekuatan, itu akan berakhir dengan buruk. Yao Cheng menilai militer komunis Tiongkok jauh lebih lemah daripada militer Amerika Serikat. Jika kedua belah pihak saling berhadapan di Laut Cina Selatan, angkatan laut dan udara akan saling bertarung. Diperkirakan dalam waktu kurang dari sehari, F-35 Amerika Serikat dapat menghancurkan angkatan laut dan udara Tiongkok. Di Laut Cina Selatan, selain dari komunis Tiongkok, ada juga pasukan Jepang, Amerika, dan Australia. Jika ada konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan Tiongkok, lebih banyak negara dapat mendukung Amerika Serikat. Menurut Yao Cheng, negara-negara ini tidak harus berpartisipasi dalam perang dan dapat memainkan peran masing-masing. Misalnya Jepang dapat menyediakan pasokan logistik militer dan lainnya, dan Vietnam juga akan mendukung militer Amerika Serikat. Vietnam juga ingin menyingkirkan komunis Tiongkok. Militer Vietnam telah secara terbuka meminjamkan pangkalan kepada militer Amerika Serikat untuk digunakan. Itu akan menjadi jaminan utama bagi pengisian dan logistik militer Amerika, kata Yao Cheng. Yao Cheng menganalisis bahwa jika perang benar-benar pecah di Laut Cina Selatan, perbatasan Tiongkok mungkin tidak tenang dan kemungkinan besar akan terjadi konfrontasi militer. Saat ini, sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India belum mereda. India terus memperluas militer dan peralatannya, dan Amerika Serikat juga memperdalam aliansi militernya dengan India. Yao Cheng juga mengungkapkan pesan penting bahwa jika perang meletus, militer komunis Tiongkok tidak akan serta-merta bekerja sama dengan pemerintah pusat. Banyak tentara tidak ingin menjadi pemakaman bagi komunis Tiongkok. Menurut laporan berita Yao Cheng, militer komunis Tiongkok tidak pernah berhenti berperang secara internal. Orang-orang di militer panik dan semua faksi mengawasi situasi. Jika ada pertempuran, militer dapat memberontak. Yao Cheng juga menganalisis bahwa komunis Tiongkok tidak memiliki keuntungan dalam pertempuran di Laut Cina Selatan. Begitu terjadi baku tembak, komunis Tiongkok dapat melancarkan serangan ke Taiwan dan memindahkan medan perang ke Selat Taiwan. Yao Cheng menyebut bahwa latihan yang dilakukan oleh militer Tiongkok di pelabuhan Tangshan pada bulan Mei lalu sebenarnya adalah untuk mensimulasikan memasuki Tan Shui Taipei. Pasalnya Tan Shui memiliki landasan pendaratan besar yang memungkinkan tank tentara untuk masuk dan menguasai Taipei langsung dari darat. Selain itu, militer komunis Tiongkok akan melakukan latihan militer melawan Kepulauan Tongsa di Laut Cina Selatan yang sebenarnya sedang mempersiapkan untuk menguasai pulau-pulau terluar Taiwan.
Kyoto News Jepang mengutip sebuah sumber pada 12 Mei menyebutkan bahwa komunis Tiongkok berencana untuk melakukan latihan militer di Laut Cina Selatan pada bulan Agustus untuk mengadakan latihan pendaratan skala besar untuk mensimulasikan menguasai Kepulauan Tongsa. Namun Yao Cheng percaya bahwa pembangunan jangka panjang pulau-pulau buatan komunis Tiongkok di Laut Cina Selatan telah secara serius melanggar konvensi internasional dan telah dikutuk oleh berbagai negara. Selama komunis Tiongkok menggunakan kekuatan, diperkirakan bahwa seluruh dunia akan berpartisipasi dalam perlawanan, sehingga selama komunis Tiongkok memulai perang tidak akan jauh dari kejatuhan kekuasaan. Sarjana independen yang berbasis di Beijing, Cha Qiangwo, percaya bahwa perang dingin baru antara Tiongkok dan Amerika Serikat telah dimulai sepenuhnya dan seharusnya tidak ada perang skala besar antara kedua negara, tetapi mungkin untuk melawan di Laut Cina Selatan dan dampaknya akan sangat besar. Dalam beberapa hari terakhir, komunis Tiongkok telah menciptakan suasana perang di negara itu dan banyak kota telah melakukan advokasi pertahanan udara yang telah merisaukan hati rakyat. Beberapa orang dari daratan Tiongkok mengatakan bahwa ini semua menakutkan dan pemerintah juga tahu bahwa itu tidak dapat berperang karena akan dikalahkan dalam satu pertarungan. Baru-baru ini, Tai Su, seorang profesor di Universitas Pertahanan Nasional Komunis Tiongkok yang dikenal sebagai serigala dalam pasukan, tidak seperti biasanya dan membujuk pihak berwenang untuk tidak menghadapi Amerika Serikat. Tai Su menulis sebuah artikel bahwa Amerika Serikat bukan macan kertas tetapi macan sungguhan. Itu yang paling mengerikan pada saat-saat kritis dan memperingatkan pihak berwenang untuk tidak menjadi musuh Amerika Serikat. Sebastian Gorka, anggota Komisi Pendidikan Keamanan Nasional, mengatakan bahwa jika Amerika Serikat dan Tiongkok benar-benar berperang, tentara komunis Tiongkok akan segera runtuh dan komunis Tiongkok tahu hal itu. Sekian berita ITNews hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silakan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.